salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali bersama Miss Irma dalam pembelajaran kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bab 3, ikatan kimia part 1, yaitu tentang ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Sebagai acuan, silahkan buka buku textbook kimia halaman 95 sampai 106. Di sini Miss tampilkan bongkahan batu besar. Pernahkah kalian bayangkan bahwa bongkahan batu besar ini ternyata terbentuk melalui ikatan kimia? Ya, jadi ternyata bongkahan batu ini tersusun atau terdiri dari butir-butiran pasir yang saling berikatan satu sama lain. Nah, partikel dari pasir ini ternyata merupakan gabungan dari silikon dioksida. Silikon dioksida itu sendiri merupakan ikatan dari silikon dan oksigen. Bagaimana proses terikatnya antara atom silikon dan oksigen? Nah, kita akan bahas pada topik ini. Tampilan berikutnya yaitu garam dapur atau garam meja, ya. Nah, ini berbentuk kristal atau padat. Ternyata, ya, garam dapur ini terbentuk dari ikatan ion natrium dan ion klorida. Kemudian, tampilan berikutnya adalah kawat. Kawat ini berkaitan dengan ikatan logam. Jadi, pada pembelajaran kali ini, kita akan memahami bagaimana proses terbentuknya ikatan kimia. Mengapa ada ikatan kimia? Ternyata, setiap atom akan cenderung menuju ke dalam keadaan yang lebih stabil. Stabil artinya tidak mudah mengalami perubahan lagi. Nah, ada berbagai cara untuk mencapai kestabilan tersebut. Pada sistem periodik unsur, golongan yang stabil adalah golongan gas mulia atau 8A. Nah, bagaimana atom-atom lain dapat menyesuaikan susunan elektronnya seperti gas mulia? Ya, jadi caranya bisa dengan melepas atau mengikat elektron agar elektron valensinya menjadi 2 atau 8, duplet atau oktet. Atau dengan mengikat elektron dari atom lain agar elektron valensinya menjadi 2 atau 8. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapatlah beberapa ikatan kimia. Ya, yang pertama, ikatan ion. Ikatan ion terjadi akibat gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif. Ikatan ion disebut juga serah terima elektron yang melepaskan ion positif yang menerima ion negatif. Cara terbentuknya ikatan ion yaitu tersusun dari unsur logam dan unsur non-logam. Seperti yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya, unsur logam itu adalah golongan 1A sampai 3A, kemudian golongan B. Nah, unsur non-logam 4A sampai 8A. Namun, khusus 4A untuk timah dan timbal itu merupakan logam. Di sini kembali Miss tampilkan sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur. Nah, di sini perhatikan dengan saksama bahwa unsur bagian unsur logam golongan 1 sampai golongan 3A kecuali hidrogen dan boron. Kemudian untuk golongan 4A kecuali Sn dan Pb. Ini merupakan logam. Selebihnya merupakan non-logam, ya. Kawasan non-logam, ini kawasan logam. Golongan B, semuanya adalah golongan logam. Dalam pembelajaran ini kita mengenal struktur Lewis. Struktur Lewis adalah gambar rumus titik elektron yang menunjukkan ikatan-ikatan antar atom dalam suatu molekul. Contoh yang pertama yaitu NaCl. Di sini cara pertama kita lakukan adalah kita tulis dulu konfigurasi elektronnya 281 berdasarkan kulit atau Niels Bohr. Didapat elektron valensinya 1. Kemudian konfigurasi Cl 287. Nah, elektron valensinya adalah 7. Kemudian
untuk mencapai kestabilan, natrium yang merupakan golongan logam, dia akan cenderung melepas elektron. Sehingga kita tulis natrium melepas Na plus elektron. Kemudian klor akan menarik elektron, satu elektron untuk mencapai kestabilan, yaitu oktet. Jadi Cl-. Oke. Nah, di sini elektron-elektron di sini sudah saling melengkapi, serah dan terima, ya. Natrium menyerahkan satu elektron, kemudian klor menerima atau menangkap satu elektron, sehingga terbentuklah ikatan kimia yang disebut ikatan ion. Na plus tambah Cl- menghasilkan senyawa NaCl. Nah, di sini dengan detail Miss lampirkan struktur Lewisnya. Jadi struktur Lewis itu diwakilkan dari elektron valensi. Natrium elektron valensinya 1, buat tanda silang 1, ya. Ini bebas, kalian boleh tentukan dengan menggunakan bentuk bulatan boleh, ya, atau bentuk silang seperti yang Miss tulis boleh. Tapi bedakan antara atom elektron valensinya. Oke, kemudian Cl itu 7, tulis dengan teratur, ya. Titik elektronnya ada 7. Oke. Nah, kemudian mereka saling melengkapi, ya. Na menyerahkan dan Cl menerima, sehingga terbentuklah NaCl. Itulah proses terbentuknya ikatan ion yang khususnya NaCl. Di sini adalah contoh soal yang kedua. Tentukan senyawa ion yang terbentuk dari unsur natrium dan oksigen. Seperti contoh yang pertama tadi, yang pertama kita lakukan adalah menuliskan konfigurasi elektronnya. Ya, di sini konfigurasi elektron yang sederhana, yang cepat kita gunakan berdasarkan kulit, karena tujuannya hanya untuk menentukan elektron valensinya. Ya, kemudian kita tulis elektron valensinya 1. Oksigen nomor atom 8 berarti elektron valensinya 6. Ya, konfigurasi elektronnya 2, 6, elektron valensinya 6. Oke. Nah, kemudian kita tuliskan reaksi penerima melepaskan dan menerima elektron. Oke. Untuk natrium melepaskan 1 elektron, kemudian oksigen mengikat 2 elektron untuk mencapai kestabilan atau oktet. Oke. Nah, sehingga struktur Lewisnya kita tulis, dapatlah hasilnya senyawa yang terbentuk adalah Na2O. Berdasarkan contoh-contoh yang sudah Miss jelaskan, di sini Miss tampilkan soal. Jadi jawab pertanyaan ini berdasarkan penjelasan yang sudah Miss sampaikan di 2 contoh sebelumnya. Dari pembahasan ikatan ion, maka kita simpulkan sifat senyawa ion yaitu kristal keras tapi rapuh, titik lebur dan titik didihnya tinggi, mudah larut dalam air, dapat menghantarkan listrik. Tapi perlu diingat, menghantarkan listrik ketika suatu senyawa ion tersebut sudah berupa cairan atau larutan, sehingga ion-ion bergerak bebas, makanya dapat menghantarkan listrik. Ikatan yang kedua yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan kimia yang sangat kuat, di mana gaya antar atom ditimbulkan dari pemakaian bersama elektron-elektron oleh 2 atom. Terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam, di mana perbedaan elektronegativitasnya kecil. Di dalam ikatan kovalen, kita kenal istilah yang pertama, pasangan elektron ikatan yang disingkat dengan PEI. PEI adalah pasangan elektron yang digunakan bersamaan oleh 2 unsur. Kemudian pasangan elektron bebas atau PEB, yaitu pasangan elektron valensi yang dimiliki oleh masing-masing unsur yang tidak berkaitan dengan terbentuknya ikatan kovalen, atau masih digunakan oleh masing-masing unsur tapi tidak bersamaan. Silakan perhatikan tampilan berikut.
contoh ikatan kovalen yaitu H2O. Di sini Miss sudah tampilkan struktur Lewisnya, di mana hidrogen titik elektronnya warna biru, oksigen titik elektronnya warna merah. Oke, di sini Miss mau menjelaskan contoh pasangan elektron ikatan yang mana ya. Ini perhatikan ya. Ini adalah bagian PEI. Oke, jadi dia berpasangan, dipakai bersamaan ya. Kemudian yang di sebelah hidrogen yang di sebelahnya lagi di sini yang berikatan dengan oksigen merupakan pasangan elektron ikatan juga. Jadi ada dua pasang PEI di sini ya. Pasangan elektron bebasnya adalah yang di oksigen atas dan bawah. Oke, ini dia ya nak. Ada dua PEI, dan ada dua pasang PEB. Miss tampilkan contoh ikatan kovalen. Di sini ada kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Jadi tetap caranya kita harus tuliskan dulu konfigurasi elektronnya untuk mengetahui elektron valensi dari setiap unsur ya. Di sini H2, di sini tadi yang H2 ya, H2O dari oksigen, hidrogen dan oksigen. Oke, membentuk H2O di sini ikatannya. Oke, ada dua hidrogen. Oke. Ikatan rangkap 2 oksigen dan oksigen. Nah, ternyata elektron pasangan elektron ikatannya PEI-nya di sini ada dua pasang di tengah ya, sehingga membentuk rangkap 2 seperti ini ya. Nah, berikutnya adalah ikatan kovalen rangkap 3 yaitu gas nitrogen atau N2. Di sini kita tulis dulu titik elektronnya, struktur Lewis ya. Oke, pasangan elektron ikatannya ada 3 rangkap atau rangkap 3 ya, kita tulis. Oke, ini dia contoh ikatan kovalen rangkap 3. Berdasarkan contoh yang sudah jelaskan, silakan kerjakan soal berikut, yaitu tentukan masing-masing PEI dan PEB dari H2O, O2, dan N2. Jadi tadi struktur Lewisnya sudah ada, kalian tinggal menghitung saja ya berapa PEI-nya dari H2O dan PEB-nya dari H2O dan dari oksigen, gas oksigen dan gas nitrogen ya. Kita lanjut jenis-jenis ikatan kovalen. Ikatan kovalen dibagi 3, ikatan kovalen polar, ikatan kovalen nonpolar, dan ikatan kovalen koordinasi. Kovalen polar dapat larut dalam air atau dalam pelarut polar lainnya. Memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat tidak meratanya distribusi elektron. Mempunyai bentuk molekul asimetris dan memiliki pasangan elektron bebas. Contohnya alkohol, HCl, PCl3, H2O, dan lain-lain. Kemudian kovalen nonpolar. Tidak dapat larut dalam air atau pelarut polar lainnya. Beda keelektronegatifannya 0 atau momen dipolnya sama dengan 0. Tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat meratanya distribusi elektron dan berbentuk simetris. Tidak memiliki pasangan elektron bebas. Contohnya adalah Cl2, H2, N2, O2, dan lain-lain ya. Dominannya dengan unsur yang sama ya, non-logam, tapi unsur sejenis itu identik dengan kovalen nonpolar karena elektronegatifannya 0 sama dengan 0 ya. Kemudian kovalen koordinasi. Kovalen koordinasi artinya salah satu atom atau unsur memberikan 2 elektron sekaligus pada atom lainnya dalam membentuk ikatan kovalen. Nah, di sini contohnya adalah NH4+ atau amonium ya. Jadi struktur Lewisnya tampak dengan jelas, titik-titik elektronnya NH3 tambah H+. Oke. Nah, kemudian di sini nitrogen ya, tampak dengan jelas di sini nitrogen memberikan 2 elektron sekaligus kepada hidrogen ya. Contoh lainnya adalah HNO3
NH4Cl, SO3, H2SO4. Nah, di sini Miss tampilkan lagi contoh ikatan kovalen koordinasi. Contohnya asam sulfat atau H2SO4 ya. Susun struktur Lewisnya, ingat ya. Ini terbentuk terlebih dahulu dari konfigurasi elektron valensinya dapat. Elektron valensinya itu kita tulis titik-titik elektronnya ya, berupa struktur Lewis. Nah, di sini jelas bahwa koordinasinya adalah sulfur berikan 2 elektron kepada oksigen. Itu yang bagian atas ini dan bawah ya. Berdasarkan contoh tersebut, gambarkan struktur Lewis dari NH4Cl. Suatu atom stabil itu berdasarkan acuannya gas mulia, duplet atau oktet. Nah, berdasarkan eksperimen yang sudah dilakukan, ternyata terdapat penyimpangan kaedah oktet ya. Jadi ada senyawa tapi elektron valensinya tidak 8 atau 2 ya. Ada yang kurang dari 8, ada yang lebih dari 8. Nah, di sini Miss tampilkan contoh penyimpangan kaedah oktet ya. Yang pertama tidak mencapai oktet, berarti yang kurang dari 8 elektron valensinya. Contohnya BeCl2, Bf3, NO2, CO dan lain-lain ya. Sini Miss tampilkan struktur Lewis dari BeCl2 ya. Sini Be struktur Lewisnya jika dihitung di sini jadi 4. Kemudian lebih dari oktet, berarti lebih dari 8. PeCl5, SF6 dan lain-lain ya. Di sini yang Miss tampilkan struktur Lewisnya adalah PCl5. Berdasarkan struktur Lewis ini, kalau kita hitung di sini fosfor, ya elektron valensinya ada 10. Oke, demikianlah ikatan kovalen. Kita lanjut lagi ikatan logam. Ikatan logam ini adalah ikatan yang merupakan kekuatan utama menyatukan atom-atom logam. Gaya antar atomnya terbentuk karena penggunaan elektron bersama-sama, tetapi tanpa memiliki arah yang tertentu. Ikatan logam terbentuk dari adanya tarik-menarik muatan positif dari logam dan muatan negatif dari elektron yang bergerak bebas. Baiklah nak, di sini ada Miss tampilkan perbedaan dari ikatan ionik, kovalen, dan kovalen koordinasi. Silakan dibaca ini sebagai referensi bagi kalian ya, untuk memahami kembali perbedaan dari ikatan ion, kovalen, dan kovalen koordinasi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan soal latihan di Edmodo. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Next week kita akan melakukan Zoom class ya, untuk membahas topik bentuk molekul. Silahkan dibaca di textbooknya ya, untuk persiapan Zoom minggu depan. Baiklah, jika ada hal yang masih belum dipahami atau kurang jelas, seperti biasa, silakan hubungi Miss Irma secara personal melalui via WA. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Bye!